mungkin kota saya bawa pindah ke desa, karena kami tinggal di desa. Dan tidak mungkin murid saya paksakan harus pandai menggunakan teknologi, sementara mereka untuk memiliki internet pun nggak bisa. Untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran, biar bagaimanapun sekolah nggak bisa berdiri sendiri. Lalu saya membuat undangan, utusan siswa, utusan guru, bahkan pemerintah setempat, kepala desa saya panggil juga. Lalu saya katakan, kami tidak bisa mengejar ketertinggalan pembelajaran selama 2 tahun ini kalau hanya tuntasnya saja. Itu tujuan saya. Lalu di Merdeka Mengajar ini kami diperkenalkan dengan kurikulum merdeka. Artinya berarti kita itu mempunyai kemerdekaan. Kalau siswa merdeka, berarti guru juga merdeka. Kurikulum operasional satuan pendidikan merupakan pedoman seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Tentu saja visi, misi, dan tujuan ini harus sesuai dengan karakteristik konteks dan kebutuhan satuan pendidikan berada, mengacu pada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Herta di awal, tidak semua hal yang dapat diterapkan di sebuah sekolah dapat pula diterapkan di sekolah lain. Bayangkan, sebuah sekolah di pedesaan dengan sarana dan prasarana yang terbatas harus menerapkan program atau pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah lain di ibu kota dengan fasilitas yang memadai. Tentu saja hasilnya tidak akan maksimal. Berbeda halnya jika sebuah sekolah menyusun program dan pembelajaran berdasarkan situasi, kondisi, dan kekhasan satuan pendidikan masing-masing. Misalnya, sebuah sekolah di pegunungan yang rawan dengan bencana longsor bisa saja memasukkan pendidikan siaga bencana longsor dalam kurikulumnya. Sedangkan sekolah di pesisir pantai mungkin akan lebih fokus pada materi siaga bencana tsunami. Atau contoh lainnya, SMK yang terdapat di lingkungan industri tentu lebih tepat jika membuka jurusan yang sesuai dengan kebutuhan industri di daerahnya. Berbeda halnya dengan SMK yang berada di daerah pertanian. SMK tersebut akan lebih tepat untuk membuka jurusan yang berkaitan dengan pertanian. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Satuan pendidikan kemudian dapat mengembangkan kerangka dasar tersebut sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Bagaimana caranya? Ya, melalui kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. Maka dari itu, saat mengembangkan kurikulum operasional, satuan pendidikan fleksibel atau dinamis dalam menganalisis karakteristik satuan pendidikan, merumuskan visi, misi, dan tujuan, menentukan pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, dan merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional baik evaluasi jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis konteks merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Pemahaman satuan pendidikan terhadap karakteristik dan lingkungan belajar akan menjadi penentu dalam penyusunan kurikulum operasional yang berpusat kepada peserta didik. Kurikulum operasional yang relevan akan memberikan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual bagi murid sesuai dengan karakteristiknya. Selain itu, sekolah juga akan dapat berkembang secara maksimal sesuai potensi dan kekhasannya masing-masing.